Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah amam. Ashabul ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat wal musyahidin wal musyahidat. Ausu at-talibin at-talibat alladziina qad badalu juhudakum ala qiyami bi majlisil ilmi rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Ya, segenap pemirsa muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada mahasiswa mahasiswi IAIN Kudus. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan Ramadan, dan genap untuk hari ini ya, kurang 3 hari lagi kita akan menyambut yang namanya hari kemenangan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena ada 2 peristiwa yang sangat besar, meskipun ada peristiwa yang lain. Dijelaskan ada di kitab As-Sawi, waqad hawa Ramadanu hazi'atai, bahwa bulan suci Ramadan itu mulia karena 2 peristiwa ini. Yang pertama karena adanya nuzulul Quran, ya, bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua karena wujudu Lailatul Qadri, karena ada eksistensi malam 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailai sendiri berarti malam, Al-Qadar di sini beberapa ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang Al-Qadar diartikan sebagai at-tadyiq, artinya sempit. Ya. Kenapa kok bisa diartikan sempit? Li'annal ardh tawidu bil malaikati, itu disempitkan dengan beberapa malaikat. Dijelaskan di kitab Al-Qasfu wal Bayan dan juga di kitabnya Syarah An-Nawawi. Selain itu juga disebutkan di dalam kitab Tafsir Ar-Razi yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, bahwa li'annal malaikata, bahwa para malaikat tilkal lailah, pada malam itu aksaru min adadil hasa, itu lebih banyak daripada bilangan-bilangan potongan kerikil, yang mana di sini sebut, kalau potongan kerikil itu tanah ya, tanah yang ada di bumi itu berapa jumlahnya? Mungkin ya di atas triliun. Nah, itu berarti ibarat apa? Karena saking banyaknya malaikat yang turun di bumi, karena yang namanya tanah itu nggak bisa dihitung berapa banyak tanah yang ada di bumi. Itu lebih banyak malaikat yang turun dari langit ke bumi. Makanya langit ini menjadi sempit. Karena sempitnya malaikat, maka disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ada juga Al-Qadar yang bermakna at-ta'zim, ya, kemuliaan. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Fathul Bari, Syarah An-Nawawi sama Tarhut Tasrif, ya, bahwa kenapa kok bisa menjadi mulia? Pertama karena linuzulil Quran, karena pas malam Lailatul Qadar itu diturunkannya yang namanya Al-Quran. Itu sebab yang pertama. Disebutkan juga di kitab Fathul Al-Bari bahwa kemuliaan Lailatul Qadar karena ada 5 yaqa'u fiha min tanazzulil Quran, karena malam itu pas tepatnya malam turunnya beberapa malaikat, menjadi mulia. Jadi yang ketiga, malam Lailatul Qadar menjadi malam kemuliaan karena 5 yanzilu fiha, karena pada malam itu turun yang namanya minal barokah, beberapa keberkahan, wal maghfirah, ya, maghfirah, dan juga warahmah. Jadi turunnya malam Lailatul Qadar menjadi malam kemuliaan. Di situ disebutkan karena pas malam nuzul Quran, ya. Jadi kalau ada yang malam kok pas turunnya Al-Quran, itu malam bisa menjadi mulia. Seperti kemarin sudah saya sebutkan, malaikat Jibril menjadi mulia karena mempunyai misi menyampaikan wahyu, ya. Umat Muhammad menjadi umat yang umatan muhtarotan karena menjadi umat yang menerima Al-Quran. Dan juga Lailatul Qadar menjadi malam mulia juga karena adanya yang namanya malam turunnya Al-Quran, turunnya malaikat, dan turunnya beberapa keberkahan, maghfirah, dan rahmah. Itu yang kedua, yang mengartikan sebagai at-ta'zim. Terus yang terakhir, Lailatul Qadar diartikan sebagai makna Al-Qadar, ya, berarti keputusan, al-hukmu wal qada'u bil umuri, malam sebuah keputusan dari beberapa perkara yang
akan terjadi selama 1 tahun. Dalam arti kopian yang ada di Lauh Mahfuz itu yaitu dimulai dikopi oleh beberapa malaikat dan nanti akan realisasikan dalam waktu 1 tahun yang sama. Ya, karena apa? 5 taktub bihal malaikat al akdar, karena pada malam itulah dikopi beberapa ketentuan-ketentuan ya oleh malaikat allati takunu fiha yang akan terjadi pada tahun itu ilas sanatil qabilati sampai ke tahun yang berikutnya. Maka dari situlah mulai ada yang namanya ketetapan-ketetapan ya, bagaimana rezeki itu akan diberikan kepada hambanya malaikat Israfil, untuk yang musibah atau rahmat diberikan malaikat Israfil, untuk banyaknya angin, banyaknya curah hujan itu diberikan malaikat Israfil dan lain sebagainya. Ini menjadi penentu pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga qadar di sini ada yang bermakna 3 ya. Yang pertama bermakna keputusan, yang pertama bermakna keputusan, yang kedua bermakna kesempitan karena saking banyaknya yang malaikat yang turun, yang ketiga bermakna kemuliaan itu sendiri. Nah, sedang untuk yang menjadi sebab turunnya surat Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu ada beberapa perkara yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi sebuah malam yang dikhususkan kepada umat Muhammad. Ya, ini ada salah satu cerita kenapa kok bisa turun tentang surat Lailatul Qadar. Saya ambil di kitab tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Urwah ya, sahabat Urwah. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini berkumpul dengan para sahabat untuk memberikan sebuah penjelasan. Yauman, pada suatu hari ada arba'atan min Bani Israel, 4 orang dari kaum Bani Israel ya. Abadullah, mereka itu selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Walam ya'suhu tarfatain, dan tidak pernah melakukan sedikit pun maksiat sama nina aman selama 80 tahun ya. Ini disebutkan 4 orang ini namanya, yang pertama Ayub, Nabi Ayub, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Yusuf bin Nun, yang keempat Hizkil bin Ajus. Ini nabi semuanya ini. Meskipun yang jenengan kenal itu kan Nabi Ayub sama Nabi Zakaria, tapi Nabi Yusuf bin Nun ini juga termasuk nabi, dalam arti yang melanjutkan misinya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tiada dan Nabi Harun tiada, yang melanjutkan untuk membawa Taurat itu Yusuf bin Nun. Kalau yang siapa tadi? Hizkil bin Ajus itu juga merupakan seorang nabi yang dia itu diturunkan Allah setelah Nabi Musa dan sebelum yang namanya Nabi Zakaria. Nah, ini 4 orang ini itu Bani Israel melakukan ibadah kepada Allah selama 80 tahun dan nggak pernah yang namanya seketip pun mata itu yang namanya bermaksiat ya. Yang lihat sedikit aja maksiat nggak pernah. Dan dari situ para sahabat itu langsung heran, ya Rasulullah itu kira-kira bagaimana pahalanya? 4 orang 80 tahun kok nggak pernah maksiat sedikit pun, hanya ibadah kepada Allah. Dari situ malaikat Jibril datang, fa'atahu Jibril alaihissalam, terus berkata, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, ajibat ummatuka ya Muhammad min haula inna fari samani na'aman. Kamu itu kok pada gumun, pada heran tentang ibadah 80 tahun ya. Walam ya'suhu tarfatain, dan tidak pernah yang namanya maksiat sedikit pun ya. Wa anzalallah, dan saya di sini diutus untuk Allah untuk menurunkan khairam min dalik, yang lebih bagus dari itu. Dari situlah turun yang namanya ayat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa hadza, dan inilah Muhammad afdhalu mimma ajibta anta wa ummatuka, ini yang lebih mulia daripada yang kamu herankan dengan umat-umatku. Dari situlah umat Muhammad dan Nabi Muhammad itu langsung bergembira karena adanya satu malam, yang malam itu bandingannya dengan 80 tahun. Meskipun kita umat Muhammad umurnya itu pendek-pendek, tapi dengan 80 tahun kalau kita bisa maksimalkan di bulan suci Ramadan, kita akan bisa melebihi umat-umat yang lain. Ini yang pertama. Ada kisah yang kedua mengenai turunnya surat Al-Qadr, itu terkait dengan kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya, Sam'un Al-Ghazi jangan mungkin pernah dengar ya. Sam'un Al-Ghazi ini nama Arab, kalau dalam istilah
Nasraninya, kitab Tauratnya itu dikenal dengan nama Samson. Makanya ada apa itu film Samson Betawi itu ya diambil dari kata Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya, singkat cerita Sam'un Al-Ghazi ini diberikan umur panjang Nabi tapi tanpa pengikut sedikit pun. Jadi dia itu seorang Nabi tanpa ada yang namanya pengikut atau umatnya. Dia ini diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang kafir dengan yang namanya membawa apa ini? Tulang atau wang gigi dari apa itu? Onta ya. Nah, dari lehernya apa itu? Onta. Dari situ selama 80 tahun lebih 4 bulan itu Sam'un Al-Ghazi memerangi kaum kafir itu gak pernah yang namanya kalah. Sekali tebas itu ribuan orang itu meninggal dunia. Ya, mati semuanya itu orang-orang kafir. Jadi makanya juga dari situ, dari yang namanya apa tadi senjatanya itu yang berupa apa itu uang gigi onta ya, itu waida atosa ya yahruju min mautinil asnan. Ketika beliau itu merasa haus itu keluar yang namanya sela-sela giginya onta tadi itu maun berupa air. Fayashribu, kemudian beliau meminumnya. Faida ja'an, dan ketika beliau itu merasa lapar ya yasbutu minhu, kemudian keluar dari situ ya lahmun fayakulhu, yang berupa daging, kemudian beliau makan. Itu selalu dilakukan 80 tahun dan gak pernah kalah. Ya suatu ketika kan orang kafir itu kok kalah terus sama yang namanya satu orang, 1.000, 2.000 orang kalah sama satu orang, dilibas saja. Itu langsung mendatangi dengan yang namanya istrinya. Istrinya ini termasuk orang kafir ya, didatangi. Inna nu'tiki amwalan kasiratan, sesungguhnya saya itu datang menemui kamu akan memberikan harta yang sangat banyak kepada kamu. Ya. In qatalti zaujaka, jika kamu mau membunuh suamimu. Jawab sama istrinya Sam'un ya. La aqdiru ala qatlihi, saya itu tidak mampu untuk apa itu membunuhnya. Wong apa pasukan-pasukan kamu aja ribuan udah kalah kok, sekali tebas apalagi kok saya. Ya, langsung diiming-iming, udah gini aja nanti saya berikan nu'tiki hablan sadidan, saya beri yang namanya apa itu tali yang sangat kuat ya, tali kapal ya, untuk nanti fasaddi bihi, untuk nanti kamu ikatkan yadaihi warijlaihi, di kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya benar itu dilakukan sama istrinya. Wa nahnu naqtulu, dan nanti bagian kita yang akan membunuhnya kalau kamu sudah merantainya. Ketika sudah dilaksanakan, kemudian beneran itu dirantai dan Sam'un Al-Ghazi bangun. Ketika udah bangun ya tinggal mudah saja itu dilepas tol. Ya, man syaddani, siapa yang mengikat saya? Dijawab sama istrinya itu, ana bi ajribaka, supaya untuk bisa mengujimu supaya kamu itu benar-benar kuat atau tidak. Oh gitu ya, sudah kalau pengen menguji saja. Nah, terus habis itu masih belum nyerah yang namanya orang kafir itu, diberikan yang namanya silsilah rantai ya sekarang. Kalau tadi kan tali, sekarang diberikan yang namanya rantai kapal. Berikan rantai kapal juga demikian ya. Man sadari, siapa yang memutuskan ini ya anak diajribaka, supaya untuk mengujimu. Akhirnya yang kedua juga gagal lagi karena saking kuatnya, dikasih rantai putus, dikasih tali putus ya. Terus kemudian, wahai suamiku, apa sih yang menjadi kelemahan kekuatanmu? Saya itu ingin tahu, masa kamu gak mau curhat sama saya? Dari situlah dikasih tahu, wahai istriku, saya ini termasuk wali min auliyaillah, kekasih dari Allah. Ya, ketika saya itu diberikan kekuatan seperti ini juga kekuatan dari Allah. Tapi saya mempunyai kelemahan. Kelemahan saya itu tak lain adalah rambut saya itu sendiri. Jadi kelemahan Sam'un itu adalah kan rambutnya. Oh, dari situ yang namanya siapa tadi istrinya tahu bahwa kelemahan Sam'un ada di rambutnya. Ketika tidur baru dipotong dan rambutnya tadi dibuat yang namanya kelabang sebanyak 8 ya, 8 helai di situ, kemudian 4 ditalikan di tangan dan 4 lagi ditalikan di kakinya. Dari situlah Sam'un berusaha untuk apa itu membuka rambutnya sendiri, gak ada yang bisa. Akhirnya apa, dipanggillah yang namanya orang kafir, orang-orang Romawi, terus diarak ke istana. Ya setelah diarak ke istana, ya sudah senang orang kafir, sudah mendapatkan mangsanya, tinggal apa, disiksa sedikit demi sedikit ya. Wakilah di dalam kitab apa itu Al-Qisasul Anbiya ada juga, di kitab Duratun Nasihin juga ada. Itu matanya itu dihilangkan, itu kedua matanya dihilangkan, kupingnya dipotong ya, terus tangannya dipotong, kakinya dipotong, bahkan
apa itu alat kemaluannya juga dipotong, ini wah sangat tragis sekali, disiksa sedikit demi sedikit supaya mau itu. Ya, setelah seluruh anggota tubuhnya Samun Al-Ghazi tadi udah terpotong ya, tangan udah hilang, kuping hilang ya, terus bibir sudah hilang. Nah itu baru Allah memberikan pertolongan kepada Samun untuk diberikan kekuatannya dikembalikan lagi, dan akhirnya benar ketika sudah kekuatannya dikembalikan oleh Allah, terus Allah langsung Samun itu langsung menghancurkan istana tersebut sehingga orang-orang kafir pada mati, dan ada salah satu istrinya tadi yang yang melakukan kejahatan tadi akhirnya juga mati juga pada dengan kawan-kawanannya juga. Ini beberapa menjadi sabab ya diturunkannya surat Al-Qadr itu sendiri. Dan juga dari riwayat Ibnu Abbas juga yang menceritakan bahwa turunnya Al-Qadr di sini karena berkaitan dengan umurnya nabi-nabi terdahulu yang terlampau panjang, sehingga dari situlah Allah memberikan sebuah khususiyah sendiri malam Lailatul Qadar untuk diberikan rahmah. Jadi ada beberapa riwayat mengenai ini sabab penuzul surat Al-Qadr ini sendiri. Nah, kapan Al-Qadr itu turun? Nah, ini nggak ada yang tahu ya secara pasti ya, karena ini adalah sebuah rahasia yang dirahasiakan Allah. Jadi nggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Tapi dari beberapa riwayat yang disampaikan Rasulullah itu bisa diambil beberapa kajian bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih khususnya ya seperti nas yang sudah saya baca di awal tadi itu di 10 terakhir, dan di hal itu juga diperkuat taharru Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Jadi kalian itu lebih mencari malam Lailatul Qadar menggiatkan pada 10 malam terakhir. Ada juga yang meriwayatkan taharru Lailatul Qadri fil witri min awakhiril lailah min Ramadan. Jadi malam-malam ganjil. Jadi malam ganjil pada malam 10 ya, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada juga diringkas lagi yang dikhususkan menjadi malam 25, 27 dan 29. Hal itu juga sesuai dengan riwayat Qoman Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim Lailata khamsin wa isyrina wa lailata sab'in wa isyrina wa lailata tis'in wa sab'ina. Jadi Rasulullah bersama para sahabatnya itu selalu lebih giat di malam 25, 27 dan 29. Itu. Tapi lebih giat lagi wa dzakara annahu lailata sab'in wa isyrina ya. Jadi lebih giat lagi Rasulullah itu menggiatkan pada malam 27. Hal ini sesuai dengan huruf Lailatul Qadar sendiri ya, yang berjumlah 9 angka. Kemudian di awal diulangi di dalam surat Al-Qadr itu 3 kali. Jadi 3 kali 9 jumlahnya berapa tadi Mas? 27. Nah, ini yang lebih kuat itu tanggal 27. Nah, ini alhamdulillah malam nanti dan juga besoknya malam kita juga akan mendapatkan 2 kali malam ya, 27 atau 29 ya. Dan juga diriwayatkan di kitab tafsir Ar-Razi bahwa yang namanya Lailatul Qadar diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatus Sabi wat Tasi wal Isrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu Lailatus Sabiati wat Tasiati wal Isrin. Jadi sing dimaksud malam Lailatul Qadar adalah malam 27 dan malam 29. Ya, diperkuat lagi sama siapa itu? Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa kalau malam Lailatul Qadar malam Ramadan jika diawali di hari Jumat itu tepat pada tanggal 27. Tapi kalau dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau diawali Ramadannya hari Jumat maka malam Lailatul Qadarnya tepat pada tanggal 29. Ini ada 2 prediksi ya, dalam arti 2 prediksi di kitab I'anatul Talibin itu mengatakan kalau pas dimulai dari Jumat Lailatul Qadarnya tepat pada tanggal 27, sedang di kitab Hasyiah Al-Bajuri mengatakan tepat pada tanggal 29. Nah, apa yang harus kita persiapkan di sini? Ya, ini amaliyahnya yang paling penting di situ adalah kita memperbanyak ibadah, yaitu sedekah, sholat ya. Terus yang namanya infak, sedekah dan lain-lainnya. Yang penting itu di situ ada yang namanya malam sholat tasbih.
atau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak dengan melaksanakan 4 rakaat, ya masing-masing rakaat itu dengan baca Fatihah 1 kali dan kulhu 7 kali. Nah, setelah selesai baca astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Itu kalau dengan pengen menambahi secara sempurna. Jadi selain dengan ibadah sholat jamaah pada sholat isya, kemudian sholat taraweh, sholat witir, ditambah sholat tasbih plus sholat sunnah 4 rakaat. Jadi 2 kali dengan masing-masing rakaat baca surat Al-Ikhlas 7 kali dan juga ditutup dengan astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Itu amalannya. Ada juga amalan yang menggunakan bacaan ini, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 3 kali. Hal ini sesuai dengan hadis marfu, ya. Hadis marfu yang berbunyi man qala la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim salasa marrat 3 kali karena kami seliman adraka lailatul qadar. Jadi seolah-olah orang tersebut sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada juga amalan yang lain seperti membaca yang namanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika tanya kepada suaminya, ya Rasulullah, ya a'ara'aita Lailatul Qadri mada akul. Ketika saya itu mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya doakan? Itu dijawab sama Rasulullah, ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Jadi dia bisa membaca itu atau la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ada juga yang meriwayatkan harus memperbanyak baca ayat kursi. Itu juga ada riwayahnya sendiri. Jadi ada ayatul kursi ahabbu ilallahi min lebih bagus dari 1 kataman. Ini ada beberapa riwayat. Jadi yang penting di hari-hari terakhir ini ya 27, 28, 29 sampai nanti tanggal 30 kita giatkan lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita gak boleh yang namanya menyia-nyiakan waktu di sini, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Ibnu Jauzi, tallahi demi Allah, ya. Ya, laukila jika dikatakan li ahlil kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu loh, dikatakan kembali diberikan sebuah kesempatan kembali, tamannau yaman min syahri Ramadan, maka dia itu menghendaki untuk diberikan 1 hari saja untuk diberikan bulan suci Ramadan. Maka kita yang hidup ini harus merasa menyiapkan kita sendiri, orang yang meninggal sendiri itu pengen diberikan 1 hari saja untuk di hari Ramadan, karena memang sangat luar biasa sekali dalam arti ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Belum tentu untuk bulan Ramadan berikutnya kita bisa mengikutinya, karena untuk masalah umur ajal kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.